Sering nggak sih kita penasaran gimana caranya kita bisa ngajarin komputer buat melihat? Maksudnya bukan cuma nangkep gambar ya, tapi benar-benar paham isinya. Bisa bedain mana objek A, mana objek B. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu teknik dasarnya, yaitu segmentasi citra pakai metode cerdas yang namanya K-means clustering. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau buat kita, ya gampang banget kan? Lihat mana kelinci, mana latarnya di gambar itu. Tapi buat komputer, gimana dia tahu di mana batas si kelinci berhenti dan di mana latar belakangnya dimulai? Itulah teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Dan disinilah tantangan utamanya. Waktu komputer melihat gambar ini, dia itu nggak melihat seekor kelinci yang lucu. Sama sekali nggak. Yang dia lihat cuma jutaan titik-titik kecil warna-warni yang kita sebut piksel. Tiap piksel itu ya cuma data warna. Jadi tugas kita adalah ngajarin komputer gimana caranya mengelompokkan titik-titik ini jadi sesuatu yang punya makna. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Langkah paling pertama dalam semua ini adalah nerjemahin gambar ke bahasa yang komputer ngerti. Dan bahasa itu ya tentu saja bahasa angka. Kita harus ubah semua informasi visual ini jadi data numerik. Kuncinya itu ada di satu konsep ini. Kita perlu kasih tiap piksel sebuah identitas dalam bentuk angka. Nah, identitas numerik inilah yang disebut vektor fitur. Gampangnya, anggap aja kita lagi ngubah tiap titik warna jadi sebuah paket data yang bisa dibaca sama komputer. Terus caranya gimana? Cara paling dasarnya ya pakai warna. Setiap piksel kan punya komposisi merah, hijau, sama biru, atau yang kita kenal sebagai RGB. Jadi, kita bisa ubah tiap piksel jadi sebuah vektor dengan 3 angka, persis kayak di tabel ini. Sebuah titik data sederhana yang cuma merepresentasikan warnanya. Tapi nggak berhenti di situ aja. Kita bisa bikin ini jadi lebih canggih. Selain warna, gimana kalau kita tambahin informasi lokasi piksel itu? Koordinat X dan Y-nya. Tiba-tiba aja, vektor 3 angka kita tadi jadi vektor 5 angka, yang ngasih komputer konteks yang jauh lebih kaya tentang tiap titiknya. Oke, sekarang kita punya data segunung nih. Ribuan, bahkan jutaan titik data kayak tadi. Terus diapain? Nah, disinilah konsep inti dari clustering atau pengelompokan itu berperan. Ini cara kita buat nemuin pola di lautan angka tadi. Prinsipnya tuh sebetulnya gampang banget kok. Coba bayangin deh, ini tuh mirip banget kayak kita lagi beresin koleksi film. Semua film horor kita kumpulin jadi satu. Film fiksi ilmiah ditumpukan lain. Nah, clustering itu melakukan hal yang persis sama tapi buat data. Tujuannya cuma satu, kelompokkan titik-titik data yang mirip ke dalam satu wadah. Nah, jurus spesifik yang bakal kita pakai itu namanya K-means clustering. Ini salah satu algoritma yang paling populer, soalnya relatif simple dan cepat. Cara kerjanya gini, K-means itu ngambil semua data piksel kita, terus dia bagi jadi beberapa kelompok, sebanyak K kelompok, di mana tiap piksel bakal gabung ke kelompok yang pusatnya paling dekat sama dia. Jadi tujuan utamanya apa sih? Simple, K-means ini berusaha bikin kelompok-kelompok yang super kompak. Maksudnya, semua anggota di dalam satu kelompok harus semirip mungkin satu sama lain. Dan pada saat yang bersamaan, mereka juga harus sebeda mungkin dari anggota kelompok lainnya. Oke, tujuannya udah jelas. Tapi gimana sih prosesnya? Kok bisa pinter gitu algoritmanya? Yuk, kita bedah langkah-langkahnya. Sebenarnya, caranya cukup elegan loh. Semuanya itu dimulai dari tebakan acak. Algoritmanya bakal milih K titik data secara random, terus bilang, oke, untuk sementara ini pusat kelompok kita. Abis itu, dia lihat semua piksel lainnya dan masukin mereka ke kelompok yang pusatnya paling dekat. Nah, disinilah proses belajarnya dimulai. Setelah semua piksel punya kelompok, algoritmanya bakal ngitung ulang. Oke, di mana sih titik tengah sebenarnya dari tiap kelompok ini? Setelah dapat pusat yang baru, prosesnya diulang lagi. Tiap piksel ngecek lagi. Aku masih paling dekat sama pusat kelompokku yang sekarang. Atau ada pusat baru yang lebih dekat ya? Dan proses ini, hitung ulang pusat, pindahin lagi pikselnya. Diulang terus-terusan. Iterasi ini bakal jalan terus, sampai akhirnya stabil. Sampai nggak ada satu piksel pun yang pindah kelompok lagi. Nah, saat itulah algoritmanya berhenti, dan kita dapat hasilnya. Cukup cerdas kan? Oke, teorinya cukup. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Ini saatnya kita terapin semua langkah tadi ke gambar beneran dan lihat gimana K-means mengubah lautan piksel jadi segmen-segmen yang bisa kita pahami. Dan ini dia hasilnya. Di kiri itu foto kelinci kita yang tadi.
Terus di kanan, lihat deh apa yang terjadi setelah K-means beraksi dengan K sama dengan 3. Keren banget kan? Komputer berhasil misahin semua piksel jadi 3 grup utama. Si kelinci, latar belakang hijau, sama permukaan putihnya. Inilah yang kita sebut segmentasi. Nah, inget kan tadi kita punya 2 cara buat bikin vektor fitur? Ternyata pilihan itu ngaruh banget loh. Kalau kita cuma pakai warna alias RGB, yang kita dapat itu namanya kuantisasi warna. Artinya semua piksel yang warnanya mirip bakal dikelompokin jadi satu, nggak peduli lokasinya di mana. Tapi kalau kita tambahin posisi atau RGBXY, kita bakal dapat yang namanya superpixels. Ini adalah gumpalan piksel yang mirip dari segi warna dan lokasi. Yuk kita lihat bedanya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh lihat yang kiri, yang cuma pakai warna. Hasilnya tuh kayak totol-totol yang nyebar di mana-mana. Tapi lihat yang kanan. Waktu kita tambahin informasi posisi, segmennya jadi jauh lebih rapi, lebih nyatu, kayak gumpangan-gumpalan. Ini kan jauh lebih berguna buat ngenalin objek. Kerennya lagi, teknik ini tuh fleksibel banget dan bisa jalan di berbagai jenis gambar. Lihat deh pemandangan ini. Algoritma K-means dengan santainya bisa misahin mana piksel yang jadi bagian langit, mana yang jadi perbukitan, dan mana yang jalanan. Ini benar-benar alat yang serbaguna. Jadi, kita udah berhasil nih ngajarin komputer buat ngelompokin piksel-piksel dan ngebagi gambar jadi bagian-bagian yang lebih bermakna. Ini adalah langkah pertama yang luar biasa penting. Tapi, ini juga langsung memunculkan pertanyaan baru. Setelah bisa mengelompokkan, gimana caranya kita ngajarin mesin buat ngasih nama ke kelompok-kelompok itu? Supaya dia tahu kalau segmen yang ini adalah langit dan yang itu adalah kelinci. Nah, itulah tantangan besar selanjutnya di dunia computer vision.